Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 31 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus.
tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Terang Hidup Sejati. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan malam Natal, gereja mengajak kita merenungkan peristiwa kedatangan Allah menjadi manusia yang terjadi di Betlehem. Peristiwa itu merupakan peristiwa sukacita bagi kita umat manusia, karena Allah sangat mencintai dan mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Pada perayaan Natal, kita diajak untuk merenungkan latar belakang rahasia ilahi, yaitu Allah menjadi manusia. Saudara-saudari terkasih, Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus dengan bahasa simbolis rohani. Tuhan Yesus dilihat sebagai firman atau sabda Allah dan sebagai terang atau cahaya. Yesus Kristus adalah putra Allah yang ilahi, namun juga manusiawi. Injil Yohanes dimulai dengan kata-kata ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Injil Yohanes mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Al-Masih dilihat dari dua segi yang begitu berbeda, keadaan ilahi dan keadaan manusiawi. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa Yesus sebelumnya ada di atas atau di surga. Di sanalah Ia telah dilahirkan atau sudah dilahirkan secara kekal oleh Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Sedangkan jika kita lihat dalam Injil yang lain, Tuhan Yesus sebagai Putra Allah dilahirkan menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengalami dua kelahiran, kelahiran ilahi dan kelahiran manusiawi yang pada akhirnya terbatas di dunia ini. Dengan demikian, kedua kelahiran itu dapat dilihat sebagai lambang terang dengan kegelapan. Injil hari ini mau menerangkan kepada kita bahwa karena dosa-dosa kita berada dalam dunia kegelapan. Namun di tengah-tengah kegelapan itu terbitlah terang dan cahaya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari terkasih, memberi kesaksian pada zaman modern ini tentunya bukan hal yang mudah. Yohanes mengajak kita untuk bersyukur kepada Yesus yang telah bersedia lahir sebagai manusia, sebagai terang yang akan menerangi perjalanan hidup kita di tengah kegelapan dunia, khususnya di dalam dunia hati kita masing-masing. Di penghujung tahun 2021 ini, mari kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah mungkin di tahun 2021 yang hampir lewat ini, kita lebih banyak berjalan dalam dunia kegelapan? Marilah kita dengan pesan Injil Yohanes hari ini, bertekad mengambil sikap dasar, menjadi saksi-saksi terang yang mewartakan kebenaran dalam hidup sesama kita. Semoga di awal tahun yang baru nanti, kita membangun komitmen untuk selalu berjalan di jalan yang terang, yaitu selalu melibatkan Yesus dalam kehidupan kita, sebab Dialah terang hidup sejati. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus sabdamu yang memberikan kehidupan. Kami mohon,
terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan dan terang sejati kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.